Semua terjadi di sebuah peternakan terkenal yang dikenal karena menjual kuda-kuda terbaik dan termahal. Suatu sore, ketika para staf sedang sibuk dengan pekerjaan mereka melihat seorang pria tua masuk ke dalam. Ia mengenakan pakaian yang jelas, sudah lusuh dan usang karena bertahun-tahun bekerja keras. Manajer, sekretaris, dan para pekerja saling berpandangan dengan bingung, penasaran apa yang sedang dilakukan pria itu di sana. Seorang karyawan berbisik dengan nada sarkastik, mungkin dia tersesat atau mengira ini peternakan lain. Orang tua kadang suka bingung. Komentarnya membuat beberapa orang tertawa kecil karena mereka mengira pria itu akan segera pergi sendiri. Seperti banyak pengunjung sederhana lainnya yang mundur setelah melihat harga kuda yang sangat mahal. Tapi yang mengejutkan mereka, pria tua itu tidak pergi. Ia malah berjalan langsung ke bagian tempat kuda-kuda paling berharga disimpan. Tak ada yang menyangka itu, dan mereka semua menatapnya saat ia terus berjalan. Seseorang seharusnya mendekatinya, tapi tak ada yang bergerak. Keheningan pecah saat ia berhenti di depan seekor kuda hitam yang megah dan perlahan mengulurkan tangan untuk membelai surainya. Sebelum sempat menyentuh, salah satu penjual segera menghampiri. "Pak, tolong jangan terlalu dekat. Kuda-kuda ini bukan untuk sembarang orang," katanya sambil mencoba menghentikannya. Dengan raut bingung, pria tua itu menjawab, "Tapi bukankah kuda ini dijual? Saya hanya ingin melihatnya dari dekat." Penjual itu tertawa mengejek. Kuda itu berasal dari garis keturunan Arab yang langka dan elit, bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Hanya orang yang sangat kaya yang bisa membeli yang ini, tambahnya dengan nada sinis. Dan sejujurnya, Anda tidak terlihat seperti orang semacam itu, jadi tolong mundur. Pria tua itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, menatap kuda itu dengan pandangan jauh dan penuh kekaguman. Melihat apa yang terjadi, manajer pun turun tangan. Tapi bukannya meredakan suasana, ia malah memperburuknya. "Pak," katanya dengan dingin, "dengan segala hormat, sebaiknya Anda pergi. Kehadiran Anda bisa membuat klien kami yang lain merasa tidak nyaman." Ia menambahkan, "Dan bau ternak serta debu yang Anda bawa bisa mempengaruhi kebersihan di kandang. Kami ingin semuanya tetap bersih untuk para pembeli sungguhan." "Tapi saya tidak bau," jawab pria tua itu, terdengar terluka. "Saya mungkin miskin, tapi bukan berarti saya kotor." Manajer menghela napas dan mengangguk tegas. "Kami sudah menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia bukan pembeli, dia hanya membuat orang lain merasa risih." Semua orang di sekitarnya hanya diam. Tak ada yang membelanya. Beberapa bahkan berbisik bahwa sebaiknya ia segera diusir. Pria tua itu mendengar suara tawa kecil di sekitarnya. Mereka menertawakan penampilannya, kesederhanaannya. Nada dingin dan kasar manajer adalah hal terakhir yang ia dengar sebelum seseorang datang mengantarnya keluar. Dengan kepala tertunduk dan bahu yang terasa berat oleh rasa malu, ia meninggalkan peternakan itu dan perlahan berjalan kembali menyusuri jalan berdebu menuju desanya. Beberapa menit kemudian, di dalam peternakan, terdengar suara keras memecah keheningan. "Apa ini?" Pria tua itu meninggalkan karung kotor. Seseorang segera singkirkan. Salah satu penjual baru yang diam-diam menyaksikan seluruh kejadian itu mendekati karung yang tergeletak di lantai. Tidak seperti yang lain, ia tidak melihat karung itu sebagai sesuatu yang kotor atau sembarangan. Hanya sesuatu yang tertinggal oleh seseorang yang diperlakukan dengan tidak adil. Tanpa ragu, ia mengambil karung itu dan buru-buru keluar, berharap bisa menyusulnya. Akhirnya ia menemukan pria tua itu di jalan berdebu. Pria itu masih berjalan perlahan, dengan kepala tertunduk, larut dalam pikirannya. "Pa, tunggu!" teriak penjual muda itu.
Pria tua itu menoleh dan melihat pria muda berpakaian rapi dengan kemeja dan rompi berlari menghampirinya sambil membawa karung yang tertinggal. "Waduh, betapa pelupanya aku ini," serunya. "Dengan semua yang terjadi tadi, aku benar-benar lupa. Terima kasih, nak." "Tidak masalah," jawab pemuda itu, meskipun nada suaranya terdengar sedikit canggung. Lalu karena penasaran, ia bertanya, "Tapi, kenapa Bapak datang ke peternakan itu?" Pria tua itu menghela napas panjang, seolah pertanyaan itu membuka luka lama. "Karena," katanya pelan, "aku punya mimpi untuk membeli seekor kuda." Penjual muda itu, meskipun agak ragu, teringat kisah-kisah tentang orang sederhana yang diam-diam punya kekayaan lebih dari yang terlihat. "Maaf kalau saya lancang, Pak. Saya tidak bermaksud tidak sopan." Pria tua itu tersenyum samar, sedih. "Istriku dan aku bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor kuda. Kami tinggal jauh dan berjalan kaki untuk sekadar menumpang selalu jadi tantangan. Tapi kami berharap lebih dari sekadar kemudahan bepergian. Kami bermimpi menunggangi kuda bersama, menjelajah tempat-tempat baru," tambahnya dengan senyum dipaksakan tanpa keceriaan. "Tapi waktu terus berjalan dan semuanya makin mahal." Sergio mendengarkan dengan saksama dan merasa tersentuh. Ia berkata lembut, "Mungkin saya bisa bantu mencarikan yang lebih terjangkau." Pria tua itu menggeleng, "Tidak, nak. Istriku tidak ingin kuda sembarangan. Ia memimpikan yang itu." Ia menarik napas dalam, menyesuaikan topi lusuhnya dengan tangan yang kasar dan penuh bekas kerja. Matanya yang gelap dan lelah tetap menatap lurus ke jalan. Sergio menunggu dalam diam, merasakan bahwa pria tua itu menyimpan lebih dari sekadar keraguan. Ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. "Begini, nak," pria tua itu mulai, suaranya gemetar seperti daun kering ditiup angin. "Kuda hitam itu bukan cuma hewan yang bagus. Bagiku, itu mimpi yang tak pernah kami lepaskan." Sergio memperhatikan bagaimana jari-jari pria itu menggenggam pinggiran topinya erat-erat, seolah mencoba menarik kekuatan dari kenangan yang akan muncul. "Carmen, istriku, sudah mencintai kuda sejak kecil. Kami bertemu di sebuah pasar malam di Valencia 40 tahun lalu. Aku sedang mengagumi kuda-kuda di sana," kata Don Antonio pelan, dan mata mereka berkilau seperti bintang. Ia tersenyum lembut, pikirannya melayang ke kenangan berharga itu. "Hari itu, kami berjanji suatu saat akan punya kuda sendiri, tapi bukan kuda sembarangan yang akan membawa semua harapan kami," katanya, lalu menelan ludah dengan susah payah. Sergio melihat tangan pria tua itu mulai gemetar. "Bertahun-tahun kami menabung setiap koin yang bisa kami simpan. Carmen menerima pekerjaan menjahit dan aku ambil kerja tambahan tiap akhir pekan." Ia tersenyum tipis mengenang masa itu. "Kami bahkan punya kotak khusus tempat kami simpan uang, dihiasi potongan gambar kuda dari majalah bekas. Carmen menyebutnya tabungan mimpi kami." Suaranya pecah di akhir kalimat. Sergio merasakan beratnya kata-kata itu, bertanya pelan, "Apakah kalian berhasil menabung cukup?" Don Antonio tertawa kering, getir. "Ya, kami berhasil. 6 bulan lalu, akhirnya kami mencapai target." Ia menatap ke langit seakan mencari kekuatan untuk melanjutkan. Tapi hari yang sama, setelah kami menghitung peso terakhir, Carmen mulai batuk darah. Keheningan berat menyelimuti mereka, penuh duka. "Kanker paru-paru," bisiknya, "sudah terlalu parah. Kami mencoba segalanya. Kemoterapi, radiasi, obat-obatan, bahkan perawatan eksperimental, semua kami coba," kata Don Antonio dengan suara berat. "Setiap satu menguras tabungan kami. Tapi apa artinya uang dibandingkan nyawa orang yang kau cintai?" Sergio merasakan tenggorokannya tercekat saat melihat setetes air mata mengalir di pipi pria tua itu. "Di malam hari," lanjut Don Antonio dengan suara lirih,
Carmen menggenggam tanganku dan memintaku berjanji sesuatu. Antonio, katanya, sebelum aku pergi, aku ingin merasakan angin di wajahku untuk terakhir kalinya, menunggangi kuda hitam yang selalu kita impikan. Pria tua itu perlahan merogoh sakunya dan mengeluarkan foto yang sudah pudar. Di dalamnya, seorang wanita muda berdiri di samping seekor kuda, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan dan semangat hidup. "Ini Carmen, 40 tahun lalu," katanya pelan. Ia menunjuk ke arah kuda hitam yang masih terlihat di kandang, bahkan dari tempat mereka berdiri. Kuda itu persis seperti yang ada di foto. Sergio menatap foto itu, lalu melihat ke arah kuda dan kembali menatap Don Antonio. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat apa yang ada di depannya. Bukan sekadar pria tua yang salah tempat, tapi seseorang yang memikul beban janji seumur hidup, lahir dari cinta dan dijaga sepanjang tahun. "Berapa lama lagi?" tanya Sergio hati-hati, tak yakin bagaimana harus mengungkapkannya. "3 minggu, jawab pria tua itu. "Atau mungkin lebih cepat," lanjut Don Antonio, seolah menangkap pertanyaan yang tak diucapkan Sergio. "Dan yang aku inginkan," suaranya pecah dan ia tak sanggup melanjutkan. Sergio merasakan sakit menusuk di dadanya. Ini bukan sekadar kisah tentang seekor kuda. Ini adalah cerita tentang cinta yang dalam, tentang pengorbanan segalanya, dan tentang permintaan terakhir, impian yang mendesak untuk mewujudkan sesuatu sebelum waktu benar-benar habis. "Don Antonio, bisakah Bapak menunggu di sini sebentar?" tanya Sergio. "Jam kerjaku hampir selesai." Aku ingin mencoba melakukan sesuatu untuk membantu," tambahnya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kandang. Langit mulai berubah warna saat matahari perlahan tenggelam, mewarnai jalan setapak yang dilalui Don Antonio dan Sergio. Mereka menyusuri jalur berliku yang naik perlahan menuju rumah adobe sederhana yang terletak di perbukitan. Sergio memperhatikan kebun rapi di depan rumah, dipenuhi bunga warna-warni yang bergoyang lembut tertiup angin. "Carmenku yang menanam semuanya," kata Don Antonio saat melihat Sergio mengagumi bunga-bunga itu. "Bahkan sekarang meski sedang sakit, dia tetap bersikeras merawat mawar-mawarnya setiap pagi." Sebelum mereka sampai di pintu, terdengar suara lembut dari dalam rumah. "Antonio, itu kamu?" "Iya, sayang," jawab Don Antonio, dan Sergio menyadari betapa berbeda suara pria itu saat berbicara padanya. Begitu lembut, seolah setiap kata mengandung kasih sayang. Carmen duduk di dekat jendela, diselimuti syal biru pucat yang membuat penampilannya yang rapuh semakin terlihat jelas. Namun, matanya masih bersinar dengan cahaya yang sama seperti yang diceritakan Don Antonio, seolah bintang-bintang kecil telah menemukan rumah di sana. "Dan siapa pemuda ini?" tanyanya. Senyumnya hangat dan ramah saat memandang Sergio. "Ini Sergio, sayangku. Dia bekerja di kandang," kata Don Antonio setelah jeda singkat. "Di sanalah kuda itu disimpan." Wajah Carmen langsung bersinar. "Kuda hitam itu. Antonio, benarkah kamu melihatnya?" Suaranya bergetar saat berbicara. Don Antonio duduk dekat dengannya, menggenggam tangan halusnya di antara tangannya. "Ya mi amor, kuda itu persis mengingatkanku pada yang ada di foto itu, yang dulu kita kagumi di Valencia." Carmen menutup matanya sejenak, seolah kenangan itu tiba-tiba kembali. "Tahukah kamu, Sergio?" katanya pelan sambil kembali menatapnya. "Bertahun-tahun lalu, Antonio membawaku ke pertunjukan yang memamerkan kuda-kuda Arab. Ada seekor kuda jantan hitam yang luar biasa, begitu gagah dan anggun. Hari itu, kami saling berjanji suatu saat akan memiliki kuda seperti itu." Ia terbatuk pelan dan Antonio cepat-cepat mengambil segelas air dan membantunya minum. Sergio melihat tangan Antonio sedikit gemetar saat mengangkat gelas itu. "Kata dokter, waktuku tidak banyak lagi," gumam Carmen. Suaranya hampir tak terdengar.
Tapi yang paling menyakitkan bukanlah soal kematian, melainkan kesedihan karena tak bisa melihat mimpi itu jadi nyata. "Cintaku," Don Antonio mulai bicara, tapi Carmen menggeleng pelan. "Tolong Antonio, biarkan aku menyelesaikan." Lalu ia menoleh ke arah Sergio, tatapannya penuh emosi. "Setiap koin yang kami simpan, setiap peso yang kami sisihkan, semuanya untuk mimpi itu. Tapi saat kanker datang, mimpi itu harus disingkirkan. Namun Sergio, tahukah kamu apa yang kusadari? Kadang satu-satunya yang membuat kita tetap bertahan adalah mimpi yang kita bawa." Sergio merasakan benjolan di tenggorokannya saat Carmen perlahan mengeluarkan buku catatan kecil yang usang dari balik syalnya. "Lihatlah," katanya sambil membukanya. Di dalamnya terdapat halaman-halaman penuh sketsa, puluhan, semuanya tentang kuda hitam. "Aku menggambar satu setiap hari. Itu membantuku tetap memegang mimpi ini, bahkan sampai sekarang." Ia membalik ke gambar yang paling baru. "Bukankah ini mirip dengan yang di kandang? Gambarnya sangat rinci, leher yang melengkung, surai yang mengalir, tatapan yang teguh dan penuh wibawa." Sergio langsung mengenali kudanya. "Carmen," bisik Don Antonio lembut, "sudah waktunya beristirahat." Ia mengangguk dan perlahan membaringkan diri di tempat tidur. Tapi sebelum Sergio berdiri untuk pergi, ia meraih dan menggenggam tangannya. "Maukah kamu datang lagi? Aku ingin mendengar lebih banyak cerita tentang kuda itu." Suaranya lembut, tapi permintaannya penuh makna. Itu bukan hanya tentang mendengar kabar, tapi tentang tetap dekat dengan mimpi yang masih ia genggam. "Aku akan datang lagi, Doña Carmen," jawab Sergio, tahu bahwa kata-katanya membawa janji yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa ia ungkapkan. Saat ia berjalan meninggalkan rumah mereka, batuk Carmen memecah kesunyian malam, bercampur dengan bisikan lembut Don Antonio yang menenangkannya. Malam itu, Sergio membuat sebuah keputusan yang bukan hanya akan mengubah masa depannya sendiri, tetapi juga menyentuh kehidupan semua orang yang terhubung dengan kisah itu. Tidur tak kunjung datang. Di apartemennya yang sederhana di pinggiran kota, ia duduk di meja dapur, menatap secangkir kopi yang telah dingin. Pikirannya terus kembali ke rumah sederhana di perbukitan itu, ke buku kecil milik Carmen yang penuh dengan gambar, ke kuda hitam yang begitu berarti bagi pasangan lanjut usia itu. Saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, ia telah mondar-mandir di apartemennya belasan kali. Di dinding kamarnya tergantung sebuah foto lama, Sergio saat berusia 12 tahun menunggang kuda bersama kakeknya. Gambar itu menghantam Sergio seperti gelombang dari masa lalu. Kuda bukan sekadar hewan. Dulu ia sering berkata pada kakeknya, "Mereka membawa mimpi kita." Pembawa mimpi. Kalimat itu bergema dalam pikirannya, dan bersamanya muncul bayangan kuda hitam dari kandang, 200.000 peso. Itulah harga kuda itu. Sergio menarik buku tabungan miliknya. Selama 2 tahun terakhir, ia berhasil menabung 70.000 peso, berharap suatu hari bisa membeli mobil sendiri. "Dios mio," gumamnya, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Minggu itu saja di kandang, 3 kuda telah terjual dengan harga jauh lebih tinggi. Para pembeli datang, menunjuk, membayar, lalu pergi, seperti sedang membeli roti di toko sebelah. Tapi bagi Don Antonio dan Carmen, kuda itu melambangkan harapan dan impian seumur hidup. Sergio meraih buku catatan tempat ia mencatat semua penjualan di kandang. Sebagai penjual, ia mendapat komisi 5% dari setiap kuda yang terjual. Jika ia bisa menjual kuda hitam, itu dengan harga penuh. "Tidak," bisiknya pada diri sendiri, menggeleng pelan. Pasti ada cara lain. Ia berdiri tiba-tiba dan menuju laci tempat ia menyimpan semua kontrak dan dokumen terkait kandang. Mengobrak-abrik tumpukan kertas, ia menarik sebuah foto lama, diambil saat pembukaan fasilitas kandang.
Dalam foto itu, Don Alberto yang jauh lebih muda berdiri di samping kuda juara pertamanya, wajahnya penuh kebanggaan. Sergio melirik waktu di ponselnya, hampir pukul 4 pagi. Terlalu pagi mungkin, tapi ia ingat Don Alberto sering datang sebelum matahari terbit untuk memeriksa kuda-kudanya. Dalam 1 jam, ia bisa berbicara langsung dengannya. Saat ia bersiap-siap, pandangannya tertuju pada gambar yang diberikan Carmen. Sebelum berpisah, Carmen menyerahkan salinan gambarnya ke tangan Sergio sambil berkata bahwa kadang mimpi hanya bisa terwujud jika dibagikan. Dan yang lain, gumam Sergio sambil menyelipkan gambar itu ke dalam saku bajunya. Butuh sentuhan yang mustahil. Ia mengunci pintu dan menuruni tangga dengan cepat. Langit masih gelap, tapi cahaya fajar mulai menyapu cakrawala. Saat melangkah menuju kandang, Sergio sangat sadar. Apa yang akan ia lakukan mungkin akan mengorbankan segalanya, termasuk pekerjaannya. Namun bayangan Carmen duduk di dekat jendela, menggambar kuda-kuda yang tak pernah bisa ia tunggangi, jauh lebih membebani hatinya daripada risiko apapun terhadap karirnya. Ia kembali mendengar kata-katanya. Kadang, mimpi adalah satu-satunya yang kita miliki. Dengan keyakinan itu menggerakkannya, Sergio mempercepat langkah menuju kandang, berharap Don Alberto sudah ada di sana. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa membantu mewujudkan mimpi yang telah dipeluk selama puluhan tahun. Cahaya pagi yang lembut mulai menerangi kantor kandang saat Sergio melihat Don Alberto sedang merawat kuda putih tuanya, Relampago. Pemilik kandang, seorang pria berusia 60-an dengan sorot mata tajam dan rambut perak, menoleh dengan terkejut saat melihat Sergio datang sepagi itu. Don Alberto, mulai Sergio, suaranya dipenuhi emosi. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Selama 20 menit berikutnya, ia menceritakan segalanya. Pertemuannya dengan Don Antonio, cinta mendalam selama 40 tahun, penyakit Carmen, dan mimpi memiliki kuda hitam itu. Sambil berbicara, ia merogoh sakunya dan menyerahkan gambar milik Carmen. Don Alberto menatap sketsa itu dengan saksama. Alisnya terangkat saat mengenali garis-garis rinci yang menggambarkan kuda itu dengan sangat akurat. Gambar ini, dia belum pernah melihat kuda itu secara langsung, tanyanya terkejut. Belum, Pak, hanya dari kenangan 40 tahun lalu. Don Alberto berjalan menuju sebuah foto berbingkai di dinding. Foto yang sama yang dilihat Sergio dalam dokumen semalam. Lihat ini, Sergio. Dalam foto yang telah memudar itu, Don Alberto muda tampak menunggang seekor kuda hitam yang identik dengan yang ada di kandang saat ini. Kuda itu namanya Destino, kuda pertamaku. Dia yang mengajariku arti sebenarnya dari ikatan antara manusia dan hewan seperti ini. Tatapannya terhenti sejenak pada foto itu, seakan menghidupkan kembali kenangan lama. Kau tahu kenapa aku mempertahankan tempat ini selama bertahun-tahun, Sergio? Untuk membiarkan kuda terbaik di daerah ini, Pak. Don Alberto tersenyum lembut. Bukan, aku mempertahankannya karena aku percaya setiap kuda membawa sebuah kisah, dan kadang kisah itu bisa mengubah hidup seseorang. Ia kembali menatap Sergio. Kuda hitam yang kita punya sekarang adalah keturunan Destino. Detak jantung Sergio semakin cepat. Don Alberto melanjutkan, puluhan tahun lalu aku membawa Destino ke sebuah pertunjukan di Valencia. Itu acara besar pertamaku. Ia kembali melirik sketsa yang digambar Carmen. Dan sekarang gambar ini, kenangan itu hidup kembali. Don Alberto, Sergio mulai bicara. Tapi pria tua itu mengangkat tangannya dengan lembut. Tak perlu berkata apa-apa lagi, Sergio. Don Alberto mengambil topinya dan meraih kunci truk. Ayo, kita jemput kudanya. Ada seseorang yang harus kita kunjungi. 1 jam kemudian, truk itu berhenti di depan rumah Don Antonio. Di belakangnya, trailer membawa kuda hitam yang anggun. Matahari pagi bersinar cerah.
dan mawar-mawar di kebun Carmen berkilau dengan tetesan embun terakhir. Mendengar suara di luar, Don Antonio keluar dan terdiam saat melihat trailer itu. Matanya membelalak, tak percaya. Carmen dari jendela terperanjat dan menutup mulut dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar karena haru. Don Antonio, kata Don Alberto hangat saat ia melangkah maju dan mengulurkan tangan. Saya Alberto Montoya, pengelola kandang. Saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Tak perlu minta maaf, jawab Don Antonio, tapi Don Alberto dengan lembut menyela. Tolong izinkan saya. Ia menunjuk ke arah trailer. Ini bukan kuda biasa. Dia adalah anak dari Destino, kuda jantan pertamaku, yang sama dengan yang dilihat istrimu puluhan tahun lalu di Valencia. Carmen yang kini berdiri di ambang pintu dengan bantuan Don Antonio, menghela napas pelan, matanya berkilau. Beberapa kuda, kata Don Alberto dengan suara rendah dan tulus, tidak diciptakan untuk dijual. Mereka ada untuk mewujudkan mimpi. Don Alberto menyerahkan tali kekang dengan lembut ke tangan Don Antonio. Kuda ini sekarang milik kalian. Sebuah hadiah sebagai penghormatan atas cinta yang menjaga mimpi ini tetap hidup selama bertahun-tahun. Kuda hitam itu menghela napas lembut seolah memahami pentingnya momen itu. Dengan air mata menggenang di matanya, Carmen melangkah maju perlahan dan mengulurkan tangan yang gemetar untuk membelai surai kuda itu. Dia indah sekali, bisiknya, persis seperti yang selalu kulihat dalam mimpiku. Sergio berdiri tanpa suara, menyaksikan air matanya sendiri mulai menetes. Don Alberto meletakkan tangan menenangkan di pundaknya. Kadang, Sergio, nilai seekor kuda tidak diukur dari harganya, tapi dari mimpi yang berhasil ia wujudkan. Kuda hitam itu menundukkan kepalanya dengan lembut, membiarkan Carmen membelainya, seolah ia mengenali wanita yang 40 tahun lalu jatuh cinta pada seorang pemuda di sebuah pertunjukan kuda di Valencia. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat emas dan merah muda, Don Antonio sedang mengencangkan pelana di punggung kuda hitam. Carmen, mengenakan gaun mengalir berwarna langit, memandangnya lekat-lekat. Matanya bersinar dengan keajaiban layaknya seorang anak kecil. "Siap, mi amor?" tanya Don Antonio sambil mengulurkan tangannya padanya. Carmen mengangguk, senyumnya cerah dan penuh semangat muda, seolah waktu itu sendiri telah mencair dan menghilang. Sergio dan Don Alberto berdiri tak jauh, memberikan ruang bagi momen yang sepenuhnya milik mereka berdua. Dengan gerakan yang sangat lembut, Don Antonio membantu Carmen naik ke pelana. Kuda itu tak bergerak sedikit pun, berdiri dengan tenang, hampir seperti sedang memberi hormat. Saat Carmen duduk dengan mantap, tangannya gemetar saat menggenggam tali kendali. Setetes air mata mengalir di pipinya. 40 tahun, bisiknya lembut, sambil menyusuri surai sang kuda dengan jari-jarinya. 40 tahun menunggu momen ini, ia berbisik. Don Antonio pun naik ke atas kuda, duduk di belakangnya, melingkarkan lengannya dengan lembut sambil mengambil alih tali kendali. Kuda itu mulai berjalan perlahan, tenang, menyusuri padang terbuka di belakang rumah mereka. Bunyi derap kukunya menyentuh tanah dalam irama damai. "Lebih cepat, Antonio!" seru Carmen. Suaranya penuh kegembiraan. "Aku ingin merasakan angin!" Don Antonio mengendurkan kendali dan kuda itu seolah memahami keinginannya, mulai berlari lebih cepat. Angin menyapu ladang, mengangkat ujung-ujung gaunnya yang biru langit seperti sayap yang berkibar. Tawa Carmen, jernih dan penuh kehidupan, bergema seperti melodi di atas hamparan tanah luas. "Lihat, Antonio!" teriaknya, kedua tangan direntangkan lebar. "Kita terbang!" Dari tempatnya berdiri, Sergio melihat Don Alberto diam-diam menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Pria tua itu berbisik lembut bahwa kuda itu akhirnya menemukan tempatnya yang sejati.
Matahari semakin tenggelam, memancarkan cahaya keemasan di atas padang, cahaya yang membuat segalanya terasa suci. Carmen dan Don Antonio mengelilingi ladang itu berulang kali. Setiap putaran lebih luas dari yang sebelumnya, seakan ingin merangkul seluruh langit dengan kebahagiaan mereka. Kuda hitam di bawah mereka bergerak dengan begitu anggun dan kuat, terlihat seperti sedang menari. Saat akhirnya mereka berhenti, pipi Carmen memerah dan matanya bersinar seperti cahaya bintang. Don Antonio membantu Carmen turun dari pelana dan ia langsung memeluk leher kuda itu erat-erat. "Terima kasih," bisiknya. Sang kuda menghela napas lembut, penuh kepuasan, lalu berbalik ke arah Sergio dan Don Alberto. Suaranya parau karena emosi. Ia berkata, "Kalian tidak hanya memberi kami seekor kuda, kalian telah memberi kami sepasang sayap." Don Antonio menggenggam tangan istrinya, menambahkan dengan lembut, "Momen ini lebih berharga dari semua kekayaan di dunia." Malam itu, saat bintang-bintang pertama mulai bermunculan di langit, Sergio menyaksikan pasangan itu duduk beristirahat di bangku taman mereka. Udara membawa harum mawar dari kebun Carmen, dan kuda hitam itu merumput dengan damai di dekat mereka. Lengan Don Antonio melingkar lembut di bahu Carmen, kepalanya bersandar di pundaknya, masih dengan senyum bahagia yang tak pudar. "Tahukah kau, Sergio," kata Don Alberto dengan suara serak, "selama bertahun-tahun bekerja dengan kuda, aku belum pernah melihat seekor kuda menemukan rumah sejatinya seperti ini. Seolah-olah selama ini ia memang menunggu mereka." Sergio menghela napas dalam, dihantam perasaan bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang langka dan sungguh indah. Ini bukan sekadar mimpi yang terwujud, ini adalah bukti hidup bahwa cinta sejati, jika dipelihara dengan kesabaran dan harapan yang tak pernah padam, bisa melahirkan keajaiban. Saat hendak berpamitan, Carmen memeluk Sergio dengan hangat dan berbisik, "Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah kami." Lalu, dengan senyum damai, ia menambahkan, "Sekarang aku bisa beristirahat, tahu bahwa Antonio akan menjaga sebagian dari mimpi yang kami rangkul bersama." Kuda hitam itu menghela napas lembut ke dalam malam, seolah menyampaikan janji yang tak terucap. Dan di bawah langit penuh bintang di rumah mereka yang tenang, Don Antonio dan Carmen tetap bersandar satu sama lain, dua jiwa yang terikat oleh janji, penjaga sebuah mimpi yang butuh 4 dekade untuk mekar, namun kini akan hidup selamanya.